Oke teman-teman, kembali lagi di Roda Culture. Kali ini kita sedang berada di showroom Skomadi yang berada di Jakarta di Jalan MT Haryono. Kali ini kita mau mereview beberapa motor maticnya. Ada apa aja? Let's go. Oke, ini dia Technica 200 Adventure Series. Oke, kita mulai dari headlampnya. Di bagian headlampnya di sini bentuknya itu prisma, jadi dia nggak kotak banget. Dengan lampunya masih bohlam. Terus ada padnya di sini, list plus padnya. Bentuknya juga dia itu memanjang. Jadi dia lebih maju ke depan seperti ini. Terus kita turun ke bagian bawah. Di bagian bawah nih manis banget menurut gua, karena di sini ada apa, dasi hidungnya, ada grill, ini itu klakson, grill klakson. Terus di sini ada tempat rack, front rack gitu. Ini kuat ya, harusnya sih ini bisa dicopot ya, bukan dicopot, bisa ditidurin. Terus kita taruh barang di depan. Terus di bagian sini ada emblem Technica 200. Ini tuh 200 cc. Terus kita ke bagian ke apa ini ya nyebutnya, logonya. Logonya itu di sini ada emblem. Terus kalau nggak salah tuh ini tuh nyala nanti tuh. Ini tuh nyala, bisa nyala gitu, kayak warna ada LED-nya gitu. Spakbornya itu bahannya masih plastik biasa, tapi di bagian tamengnya yang atas nih, ini dia udah besi plat gitu. Terus kita turun ke kaki. Dia itu pakai ban, profil bannya adalah 120/70 ring 12, mereknya IRC. Kalau di versi Adventure ini bannya itu dual purpose, jadi itu bisa di aspal, bisa di tanah. Dia kayak tahu-tahu gini nih, keren banget. Terus kita ke shocknya itu pakai depan itu pakai pad absorber, ada dua, kanan kiri. Terus dia pakai pengeremannya Nissin, kalipernya 2 piston. Terus peleknya nih, peleknya keren banget cuy, warna hitam, finishingnya cat hitam. Terus di bagian tengahnya itu kayak polis besi gitu, keren banget. Terus di bagian shock depannya dikasih cover plat gitu, chrome. Terus ada laser cut bolong gitu, tulisannya Skomadi, keren banget cuy. Kita naik ke kokpit, let's go. Oke, kita ke bagian kokpitnya. Di sini gue suka banget karena simple dan terlihat klasik, karena pakai analog dicampur ada sedikit digitalnya. Terus di sini ada penunjuk jarum bensin. Dia nggak pakai jarum, dia kayak ini pakai LED. Terus lampu sen, ada ABS, dan ada lampu jarak jauh dan lain-lainnya. Terus di bagian ini ada start engine, cut engine. Terus ada starter, ada lampu jarak jauh, ada lampu sen, ada klakson. Dan di sini dia pakai spion jalu, keren sih, bawaan pabrik tapi dia pakai spion jalu. Sennya pun juga sen jalu di kanan kirinya. Jadi di bagian depan sini dia udah ada lampu sen. Sennya kecil tapi dia pakai LED. Dan di jalu sini dikasih sen juga, LED juga. Menurut gua keren banget, mantap. Oke, terus turun ke bawah, dia masih pakai kunci colok manual.
Terus di sini ada USB port. Di sini ada Type C dan ada USB port. Keren. Terus ada logo Skomadi dengan bendera Inggris. Terus di sini juga ada bagasi box. Di sini juga pakai kunci. Terus ini juga bahannya juga plat. Di sini plat. Terus di sini ada list buat kaki, karet, ya supaya mungkin kalau dipijak nggak lecet gitu ya. Jadi dia tuh nggak langsung ke bagian bodinya. Ini keren banget. Nah ini nih yang bagian gue suka nih, bagian joknya. Jadi dia tuh joknya pendek, terus dia tipis tapi empuk, dan cover kulitnya ini premium banget, mantep. Terus ada di sini ada woven label Skomadi. Terus kita lihat dalamnya. Ini bagian dalamnya. Ini papan joknya dari plastik. Terus ada embleman Skomadi. Terus ini tempat bensinnya. Ada kuncinya juga. Dan dia pakai bensin ronnya 95. Terus di sini ada Embro bordiran Skomadi di belakangnya. Keren banget, premium banget. Oke, kita ke bagian sebelah sisi kirinya. Di sini ada standar 1, terus standar 2-nya. Standar 1-nya panjang banget dari matic lainnya, karena kayaknya emang jarak dari body ke tanah itu juga dia tinggi. Terus kita ke bagian sini. Nah ini yang menarik nih, ini dapat tasnya itu dia dari Marsoto, bahannya kanvas gitu. Keren banget sih. Terus bisa disangkutin di yang tadi nih, jadi bisa disangkutin di sini sesuai temanya adventure. Oke, terus kita ke bagian sebelah kirinya, sisi kirinya. Ini ada footstepnya nggak bisa ditekuk, karena menurut gue juga nggak usah ditekuk, karena dia nggak ngeganggu kali ya. Dia nggak ngeganggu pijakan gitu. Kalaupun harus ditutup dan enggak, itu kayaknya sama, karena dia nggak ngelewatin body gitu, nggak ngeganggu. Jadi dia tetap stay di seperti ini. Terus ini bagian box filter udaranya, ini CVT-nya masih di cover. Jadi kalau kalian kesini lihat, ini tuh masih di cover karena motornya build CBU ya, jadi takut lecet di pengiriman atau gimana. Jadi dapat cover CVT-nya dari plastik, tapi ini bisa dilepas. Terus dia masih ada kickstarter, masih ada engkolnya. Terus di belakang juga ada double shock. Dia pakai double shock, keren banget cuy. Warna merah, sama kayak di depan, mereknya DKD Performance. Terus pakai pengeremannya Nissin 2 piston, keren banget. Terus profil bannya 130 per 70 ring 12 dual purpose. Terus dapat ini nih, yang penting nih, dapat mudguardnya panjang sampai ke belakang, jadi ya meminimalisir kotor-kotoran gitu di bagian area ruang mesinnya ini. Jadi debu, kotor, tanah bisa tahan pakai mudguard. Oke, sekarang kita ke sisi kanannya. Di sisi kanan dia masih pakai pendinginnya, masih pakai kipas. Terus ini step belakangnya, terus bagian-bagian panel kelistrikan, terus keluar semua gitu ya, kelihatan ke expose gitu. Tapi menurut gue ini keren, terkesan adventure, raw-nya ini dapat banget. Terus knalpotnya juga sudah seperti ini dengan cover bolong-bolong plat besi.
dicat finishing hitam. Terus leher knalpotnya juga bentuknya seperti ini. Menurut gua dari depan ke belakang itu perfect, karena dilihat untuk penggunaannya, adventure-nya. Jadi knalpot naik seperti ini meminimalisir genangan atau cipratan atau apa, jadi terabas udah siap. Terus di sini ada armnya tebal banget, ini bagus banget nih. Armnya bentuknya juga bagus. Terus nah, menurut gua pribadi knalpot di atas gini cakep karena dia bisa nge-expose bentuk dari si pelek ini. Velgnya keren banget. Kalau dilihat nggak ada nggak ketutup knalpot gitu ya, jadi orang bisa ngelihat bentuk velgnya. Keren banget. Oke, di bagian belakang ini ada backpack, terus ada lampu reflektornya, stop lampnya juga pakai LED, lampu sennya juga kecil LED. Manis sih, karena nggak terlalu mengganggu yang gede gitu lampu sennya, karena menurut gue kecil tapi manis, karena udah ditunjang juga sama lampu sen jalu di stang itu. Jadi menurut gue itu nggak masalah ya, tetap kelihatan dari berbagai arah. Terus ini tempat plat nomornya, dia nyatu sama body plat juga bahannya, jadi plat nomor bisa taruh di sini. Terus apa lagi? Kayaknya itu aja di bagian belakangnya.